Pernah nggak sih teman-teman kalian dengar atau bahkan lihat langsung, yaitu murid, mungkin adik kelas kita, tetangga kita, atau bahkan diri kita sendiri, ya, jangan-jangan bahkan kita pernah ngalaminnya waktu masih sekolah, ya, yang masih agak kesulitan sama namanya baca, tulis, hitung, alias kalistung. 5 kali 4, 24. Salah. 23. Salah. Pas. 8 kali 9. Pas, Pak. Iya. 7 kali 6. Pas, Pak. 9 kali 6. 72, Pak. Salah. Nah, makanya di video kali ini, ya, simak baik-baik, kita bakal bahas tuntas kenapa fenomena ini masih terjadi bahkan di zaman sekarang yang serba canggih, yang serba cepat instan. Apa aja penyebab sebenarnya yang mungkin nggak kita sadari, ya. Dan yang paling penting, gimana kita udah punya anak bisa ngatasinya. Plus, kita bakal nyalain lagi semangat belajar untuk teman-teman semuanya, untuk persiapan ketika kita nanti udah punya anak, ya. Jadi simak sampai selesai. Pertama nih, stop dulu yang namanya stigma. Ya, stigma apa? Stigma anaknya malas atau bahkan bodoh. Ya, itu jarang banget teman-teman ya. Jadi akar masalahnya itu adalah masalah kalistung itu kompleks ya teman-teman. Kayak main puzzle ya, begitu rumit ya. Yuk kita makanya bongkar penyebab utamanya nih. Yang pertama, ada perbedaan kecepatan belajar. Otak manusia itu beda-beda ya teman-teman ya. Otak kita itu unik ya, nggak sama. Ada yang cepat nangkap konsep abstrak kayak huruf dan angka, ada juga yang butuh waktu lebih lama untuk mencernanya. Ya, dan bagaimana caranya kita bisa mengatasinya? Normal banget teman-teman, bukan berarti kita nggak bisa. Cuma jalannya agak beda cara mengatasinya ya. Nah, lalu yang kedua nih, metode mengajar yang mungkin kurang cocok ya. Bayangin belajar kalistung itu cuma dengerin ceramah. อย่าเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งถึงตอนเย็นรอเช้าถึงเช้ารอเย็นไอตอนสุขภาพดีไม่ทำรอป่วยก่อนค่อยทำแล้วพอเวลาเป็นมีชีวิตอยู่ไม่ยอมทำไปรอให้ตายแล้วให้คนอื่นทำให้ Atau nulis berulang-ulang tanpa mengerti kenapa ya. Bisa bosan dan nggak nyambung kan. Kalau metodenya nggak sesuai gaya belajar anak ya, seperti auditory, visual, kinestetik, ya susah masuk ya dong, susah nangkap ya. Makanya ada berbeda-beda cara penyampaiannya. Yang ketiga, fondasi yang rapuh. Nah ini juga ngaruh nih. Kalistung itu skill berjenjang ya. Kalau dasar-dasar pengenalan huruf, bunyi, atau konsep bilangan awal nggak kuat dulu, pas naik levelnya pasti oleng ya kan. Kayak bangun rumah di tanah labil atau bangun rumah di atas pasir ya. Nggak kokoh. Yang keempat, faktor lingkungan dan dukungan. Lingkungan rumah yang kurang stimulasi ya, seperti sedikitnya buku, bahkan nggak ada sama sekali buku di rumahnya, jarang diajak ngobrol ya, orang tua yang sok sibuk atau super sibuk atau yang kurang paham cara mendampingi anak ya, ini atau malah kebanyakan main gadget malah tanpa kontrol. Bisa juga ini bikin kesempatan belajar itu menjadi sangat rendah bahkan minim. Ya, kemungkinan learning ya, difficulty, disleksia ya, banyaklah istilahnya ya. Ini penting, beberapa anak punya perbedaan cara otak memproses huruf atau angka, kayak disleksia, kesulitan baca atau tulis, atau diskalkulia, kesulitan untuk menghitung atau matematika. Ini bukan penyakit ya, dan bukan tanda kecerdasan yang rendah, tapi butuh pendekatan yang sangat khusus dan dukungan ekstra untuk tahu deteksi dini penting banget ya teman-teman. Lalu ada lagi, yaitu kurangnya motivasi dan percaya diri. Mungkin kita sering dikatakan atau dikatain nggak bisa dibandingin sama temen, dibanding sama tetangga. Bahkan merasa gagal terus bisa bikin anak nih merasa down. Ngapain sih lu belajar susah-susah? Lagian gue emang bego gitu. Pikirnya kayak gitu, percaya dirinya rontok, semangat belajar pun ikutan pastinya ya kan. Tapi teman-teman nih, jangan khawatir. Di sini gue ada solusi yang sangat mutakhir untuk diterapkan teman-teman ketika nanti teman-teman punya anak atau bahkan punya adik ya, atau bahkan untuk diri kita sendiri. Oke, masalahnya itu udah tahu nih teman-teman ya. Sekarang gimana cara atasinya?
Ini yang penting. Ini bukan cuma tanggung jawab satu pihak, tapi ini sebuah kolaborasi ya. Semuanya kita bisa diskusikan bareng-bareng ya. Untuk siswa yang merasa kesulitan, jangan malu, ngaku dan minta tolong. Ini langkah paling keren justru ya. Ngomong ke guru itu keren, ngomong ke orang tua itu keren, atau kakak kelas yang kalian percaya. Pak, Bu, teteh, abang, mas gitu kan. Aku masih bingung nih ya pas belajar ini misalnya. Minta bantuan lah gitu. Itu tanda lu kuat dan mau maju dan mau sukses artinya ya. Orang sukses itu berani yang mau bertanya. Cari cara belajar yang asik ya. Coba cara lain, misalnya pakai aplikasi belajar yang seru, baca komik favorit sambil belajar kata baru, main monopoli atau jual beli mainan. Itu ibaratnya kayak bisnis juga tuh, main monopoli ya kan. Ini buat latihan menghitung ya, nyanyi lagu alfabet atau hitungan. Belajar nggak harus kaku, bisa juga dibikin permainan. Contoh, gue breakdown dulu nih ya. Gue dulu masih SD kelas 1 itu gue nggak bisa baca, teman-teman. Gue kelas 2 baru bisa baca. Nah, tapi gue setelah bisa baca buku ya, bisa menghitung, gue nggak formalitas aja tuh, gue formalitas aja gitu, nggak gue terusin. Nah, makanya setelah gue udah lulus sekolah, justru gue hobi baca buku karena gue ya awalnya dengan baca buku komik gitu. Baca komik itu ada gambar ya kan, dan langsung nangkap di visual gua. Nah, dari situlah gua baca komik di 2 buku di Gramet, lalu terus-terusan gua baca buku tanpa ada gambarnya. Jadi keterusan sampai sekarang gua hobi baca buku. Nah, seperti itulah. Jadi ibaratnya itu gua tipe orang yang suka visual gitu. Dan dari visual gua jadi juga suka yang namanya hanya huruf dan angka, nggak ada gambarnya gitu. Langsung ada di kepala gua ketika gua baca buku. Oke, lanjut lagi. Mulai dari kecil dan rutin, gak usah langsung mau bisa segalanya ya teman-teman. Teman-teman harus target kecil dulu ya. Misalnya hari ini hafal 5 huruf misalnya. Besok kita nulis nama sendiri. Lakukan setiap hari 15-30 menit. Ini kan bagi orang yang nggak bisa baca buku, nggak bisa nulis. Nah, untuk teman-teman yang masih baca buku, coba baca buku dengan ada gambaran dulu gitu. Lalu nanti bakalan keterusan kok sendirinya gitu. Dibiasakan intinya 15 menit sampai 30 menit baca buku setiap harinya. Nah, cari teman belajar teman-teman. Belajar bareng teman yang sabar, bisa bikin lebih santai dan enggak malu bertanya. Kalian bisa saling mempelajari, saling bertukar pikiran ya gitu. Nah, untuk guru dan sekolah nih, misalnya diagnosis dan personalisasi ya. Kenali kemampuan dasar setiap siswa. Jangan samakan rata ya, kasih metode yang berbeda-beda. Beda orang ya pasti beda metodenya ya kan. Misalnya permainan, lagu, alat peraga. Untuk siswa yang butuh pendekatannya khusus ya, itu khususnya. Fokuslah pada pemahaman dan bukan hafalan. Gue suka kalau gue tipikal orang yang malas ngapalin ya. Makanya gue dulu waktu sekolah SD tuh gue paling belakang pulangnya karena disuruh hafalan dulu tuh. Setoran hafalan mau pulang cepet. Ya, lanjut lagi. Jelaskan mengapa huruf B bunyinya B ya. Bukan cuma suruh nulis ya. Gunakan benda nyata untuk berhitung, bikin belajar bermakna ya. Lalu buat suasana aman dan positif ya pastinya, dan saling mendukung. Hindari hukuman atau kata-kata yang merendahkan. Puji usaha sekecil apapun itu usahanya ya. Misalnya, wah tulisannya lebih bagus nih, wah tulisannya lebih rajin nih ya. Kesalahan adalah bagian dari belajar kalau misalnya yang salah gitu. Libatkanlah orang tua. Komunikasikan perkembangan anak-anaknya dan beri panduan sederhana pada orang tua untuk mendampingi di rumah. Kayak misalnya nulis PR gitu ya kan, ada tugas di rumah, tugas kelompok dibawa ke rumah gitu. Coba dilibatkan orang tua atau lu sendiri sebagai orang punya anak ya, sebagai orang tuanya. Nah, untuk orang tua nih atau yang udah punya keluarga kecil, jadilah partner untuk teman-teman kalian, untuk anak-anak kalian ya, bukan penuntut ya. Dampingi dengan sabar, baca buku
Misalnya buku cerita bersama setiap malam, ya dongeng, misalnya ajak hitungan jumlah piring saat menyusun meja. Jadikan aktivitas sehari-hari sebagai sarana belajar. Untuk teman-teman, cobalah kalau misalnya lagi cuci piring, hitung berapa piringnya esok aja gitu. Jadi belajar sambil mengaksikan banget lah, bisa saling beraktivitas belajar ya. Lalu batasi screen time-nya, gitu. Tingkatkan interaction time atau ngobrol ya. Kurangi waktu gadget, ganti dengan interaksi yang nyata, ngobrol, bermain, eksplorasi lingkungan ya. Ini sangat krusial teman-teman ya untuk perkembangan bahasa dan bahkan otak anak-anak ya, untuk menjadi kognitif. Ciptakan lingkungan literasi, misalnya sediakan buku di meja ya, majalah, koran, bahkan label nama di kamar. Biarkan anak melihat bahwa membaca dan menulis itu berguna dan sangat menyenangkan ya, bukan sebuah tuntutan. Pahami dan dukung jika ada kesulitan belajar khusus. Misalnya jika dicurigai ada disleksia dan lain, cari informasi yang valid dan jangan ragu konsultasi ke psikolog atau tenaga ahli. Dukungan emosional dari keluarga itu sangat berarti dan sangat punya power yang besar gitu. Nah sekarang penting banget nih buat teman-teman semua ya, terutama yang masih berjuang untuk menghadapi diri kita sendiri ya, yang masih malas belajar bahkan malas nulis ya. Keterampilan dasar ini adalah semua hak dan senjata kalian ya. Baca, tulis, hitung bukan cuma buat ujian aja di sekolah ya, bahkan ini buat sehari-hari ya, bahkan buat kerjaan, buat membuka dunia, mau cari info penting, ngerti petunjuk, ngatur uang jajan, bahkan main game online aja butuh baca ya kan. Ini senjata buat kamu mandiri dan meraih mimpi apapun yang teman-teman kalian butuhkan. Nggak ada kata terlambat ya teman-teman. Jadi serius, lu harus serius. Mau umur berapapun belajar kalistung itu selalu bisa dimulai, mau usia berapapun ya. Banyak kok kisah inspiratif orang yang belajar baca tulis di usia dewasa ya, dan bahkan sukses. Yang penting mulai sekarang dan jangan menyerah, terus konsisten, rajin dan rajin, minimal banget 15 menit sehari. Setiap kemajuan sekecil apapun itu adalah sebuah kemenangan teman-teman ya. Bisa ngejar nama sendiri, hebat. Bisa ngitung uang kembali yang pas jajan, hebat ya, luar biasa kan. Rayakan setiap langkah kecil itu adalah bukti kalian itu bisa gitu, dan bisa maju. Bahkan kalian bukan sendirian teman-teman, bukan sendirian. Banyak orang yang peduli dan siap membantu, misalnya guru, orang tua, tutor, teman, atau bahkan komunitas online, bahkan gua sendiri. Silahkan ditulis komentar, jangan ragu untuk menjangkau gua ya, atau teman-teman kalian, pasti lebih ringan intinya kalau misalnya kita saling bantu. Jadi percayalah pada diri lu sendiri ya. Otak lu itu luar biasa ya, dan punya kemampuan belajar yang menakjubkan, dan setiap orang pun unik gitu otaknya. Mungkin jalannya agak beda, tapi kalian pasti bisa kuasai ini, kuasai kalistung. Untuk teman-teman yang bahkan udah punya anak, boleh banget dipraktekkan. Oke, jadi untuk video penutup kali ini, jadi masalah siswa yang belum lancar kalistung, atau bahkan teman-teman yang seusia gua yang masih suka kesulitan kalistung, ya itu emang nyata ya, dan agak kompleks ya. Tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Penyebabnya adalah beragam banget, macam-macam, mulai dari perbedaan belajar, metode, lingkungan, sampai kemungkinan kesulitan khusus ya. Solusinya ada nggak? Ada dong. Solusinya adalah kolaborasi. Teman-teman yang punya komunitas ya, minta tolonglah dan coba cara yang asik ya. Misalnya personalisasi metode dan ciptakan suasana aman. Orang tua jadi pendamping aktif di rumah. Dan buat kalian yang masih berjuang, ingat ini kalistung itu hak dan senjata kalian untuk dimanapun teman-teman berada ya. Nggak ada kata terlambat ya, setiap langkah maju itu kemenangan, intinya kayak gitu. Kalian nggak sendirian, dan yang paling penting adalah kalian pasti bisa. Percayalah sama Allah. Ya, tapi ini untuk video kali ini mungkin ada yang masih kesulitan kalistung, dan kalaupun ada teman-teman gue yang nonton video kali ini yang sudah bisa kalistung ya, ini bukan meremehkan sih ya, tapi tepatnya untuk teman-teman selalu memberikan edukasi ke anak-anak ya, ketika udah punya anak atau bahkan udah punya anak. Oke, itu aja video kali ini. Thank you, semoga bermanfaat.